Samuel telah diangkat menjadi imam, padahal dia adalah suku Efraim dan bukan suku Lewi. Apakah ini kasus seperti Yesus yang mana secara kemanusiaannya adalah masuk sebagai imam yang agung di mana keturunan suku Yehuda? Kita tahu bahwa Samuel itu adalah seorang nabi, tapi dia juga nabi sekaligus imam. Yang menjadi persoalan adalah peraturan yang berlaku pada waktu itu adalah yang menjadi imam atau yang bisa menjadi imam itu adalah seorang dari suku Lewi. Yang non-Lewi itu tidak bisa menjadi imam. Kalau berkenaan dengan Yesus, Yesus juga memang sebenarnya tidak layak menjadi imam karena dia suku Yehuda. Tapi penulis surat Ibrani berkata bahwa Yesus itu menjadi imam itu bukan dari keturunan atau peraturan Harun, ya, tapi dari peraturan Melkisedek. Melkisedek itu adalah seorang imam karena Abraham berikan persepuluhan pada dia, tapi dia tidak jelas asal usulnya. Bahkan sudah ada sebelum orang Lewi atau Harun ada, ya. Jadi dia sekalipun tidak jelas asal usulnya, bapaknya, ibunya, silsilahnya, tapi dia bisa jadi imam. Yesus itu menjadi imam dari peraturan Melkisedek, jadi tidak harus menjadi keturunan Lewi baru bisa jadi imam. Tapi sekarang beda dengan kasusnya Samuel. Nah, kalau kita melihat Samuel 1 ayat 1, ada seorang laki-laki dari Ramataim Sofim dan dari pegunungan Efraim, namanya Elkana bin Yeroham bin Elihu bin Tohu bin Suf, seorang Efraim. Nah, di sini terlihat bahwa dia seorang Efraim, berarti dia bukan suku Lewi. Dan kalau dia bukan suku Lewi, bagaimana dia bisa menjadi imam? Nah, menariknya adalah kalau kita melihat dalam kitab 1 Tawarik, kita akan melihat bahwa justru Samuel itu dinyatakan dia berasal dari suku Lewi, ya. Kita melihat 1 Tawarik 6 ayat 16, ya. Anak-anak Lewi ialah Gerson, Kehat, Merari, inilah anak-anak Gibson, Libni, Simei. Ya, jadi sudah lihat ayat 16 itu anak-anak Lewi ialah, terus sampai ayat yang ke-27. Ya. Ya, ayat yang ke-27 di sana muncul nama Elkana. Ya, Elkana ini kan ayahnya Samuel. Lalu ayat 28, anak-anak Samuel ialah Yoel. Jadi ada Elkana, Samuel. Sedangkan di ayat 16 itu kan anak-anak Lewi. Ya. Lalu muncul di ayat 27 Elkana. Lalu ayat 28 Samuel. Berarti Samuel itu anak dari Elkana dan terus ke atas itu adalah Lewi. Jadi Samuel itu adalah keturunan Lewi, ya. Juga hal yang sama terjadi dalam 1 Tawarik 6. Ya. 1 Tawarik 6 mulai ayat yang ke-32, 33, ya. Di ayat 33 itu ada nama Samuel di sana. Lalu ayat 34 itu ada nama Elkana, ya, Samuel bin Elkana. Nah, lalu sampai ayat yang ke-37 bin Lewi, ya, bin Israel. Berarti memang Samuel itu adalah Samuel di mana ayahnya adalah Elkana, itu adalah keturunan Lewi. Berarti memang Samuel itu keturunan Lewi dan dia memang layak jadi imam. Nah, tapi bagaimana dengan 1 Samuel 1 ayat 1 tadi? Di mana dikatakan bahwa dia adalah seorang Efraim. Nah, perhatikan ayat ini. Dalam ayat tersebut tidak dikatakan bahwa dia dari suku Efraim. Hanya dikatakan dia seorang Efraim. Nah, ingat bahwa karena waktu tanah Kanaan dibagi kepada orang-orang Israel, itu orang Lewi tidak mendapatkan pembagian tanah. Ya. Pada zaman Yosua itu, ya, di mana orang-orang Lewi hanya tinggal di dalam atau di antara atau di tanah-tanah suku-suku yang lain, di wilayah suku yang lain. Nah, rupanya nenek moyang dari Samuel ini adalah orang Lewi yang tinggal di wilayah suku Efraim. Ya. Dan kemudian mereka pindah di pegunungan Efraim. Makanya di 1 Samuel 1 ayat 1 itu dibilang dari pegunungan Efraim, lalu di bawahnya seorang Efraim. Jadi seorang Efraim itu adalah seorang yang tinggal di pegunungan Efraim. Atau mereka yang tinggal di pegunungan Efraim itu juga disebut
dari Efraim itu menjadi Efrata. Jadi orang-orang yang tinggal di pegunungan Efraim itu dikenal sebagai orang-orang Efrata. Misalnya di Rut 1 ayat 2 dikatakan di sana bahwa Elimelek dan istrinya Naomi, kedua anaknya Mahlon semuanya orang Efrata. Atau 2 Samuel 3:12, Daud adalah anak seorang dari Efrata. Jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya Samuel ini bukan berasal dari suku Efraim. Dia itu adalah suku Lewi, tapi nenek moyangnya itu adalah orang Lewi yang menempati wilayah-wilayah Efraim, lalu bergeser ke pegunungan Efraim, sehingga mereka disebut sebagai orang Efrata atau orang Efraim. Karena itulah ketika dikatakan bahwa Samuel itu seorang Efraim, itu tidak menunjuk pada kesukuannya, tapi pada asalnya, di mana mereka adalah orang Lewi yang tinggal di pegunungan Efraim. Maka tidak ada kendala bagi keimaman dari Samuel, karena memang dia adalah orang atau suku Lewi. Ya. Shalom saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Berkembangnya industri perfilman di negara kita ini itu membawa angin segar bagi banyak pihak, dan juga termasuk di dalamnya adalah institusi-institusi rohani, di mana institusi-institusi rohani ini mendapatkan kesempatan untuk memproduksi film yang pada akhirnya dapat disebarkan melalui berbagai macam platform, baik televisi, YouTube, dan OTT lainnya. Ya. Nah, Pijar TV sebagai salah satu TV Kristen itu mempunyai sebuah tujuan untuk bisa menyebarkan berita Injil dan kebenaran firman Tuhan itu kepada lebih banyak orang dengan semboyannya menjadi terang bagi Indonesia. Pijar TV mempunyai kerinduan supaya lebih banyak orang mengenal Tuhan, mengenal kebenaran firman Tuhan, dan lebih-lebih itu adalah sebagai bentuk pelaksanaan amanat agung Tuhan Yesus, memberitakan Injil kepada banyak orang. Nah, tentu saja memberitakan Injil itu bisa dengan berbagai macam cara, tapi dengan berkembangnya industri perfilman ini, maka Pijar TV itu mempunyai kerinduan untuk memproduksi sebuah film rohani yang syarat dengan pesan Injil maupun juga pengajaran firman Tuhan. Karena itu Pijar TV bekerja sama dengan Yayasan Karya Bakti Esra Soru, juga dengan Gereja GKN Revival, dan juga dengan YGP itu berencana memproduksi sebuah film rohani pada bulan Desember yang akan datang, dan diproduksi di Kota Kupang dengan judul Suatu Hari Nanti. Saya sendiri akan terlibat di dalam film tersebut, yang mana akan memberikan pesan-pesan rohani apa yang didapatkan dari film tersebut, yang tentu saja syarat akan pemberitaan Injil dan pengajaran firman Tuhan. Nah, untuk melaksanakan ini tentu saja membutuhkan biaya yang cukup besar, dan karena itu pada kesempatan ini saya juga meminta saudara-saudara untuk mendukung program atau rencana ini, rencana produksi film ini, baik melalui dukungan doa dan juga termasuk dukungan dana. Kalau saudara digerakkan Tuhan untuk ambil bagian dalam pekerjaan Tuhan ini, maka di layar saudara itu ada nomor rekening yang tertera di sana. Saudara bisa mentransfernya untuk memberikan dukungan bagi produksi film Pijar TV, Yayasan Karya Bakti Esra Soru, Gereja Kristen Injil Nusantara, Revival Kupang, dan juga YGP. Dan biarlah apa yang saudara berikan itu akan membawa kemuliaan bagi nama Tuhan, dan banyak orang bisa mendengar Injil, mendengar firman Tuhan, pesan-pesan firman Tuhan melalui film tersebut suatu hari nanti. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Shalom.